Baik, perkenalkan nama saya Rosaria Echa. NIM saya 201041417251. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Soal nomor pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Warren J. Keegan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumen yang tinggi. Contohnya, seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihannya ialah memberikan akses yang mudah bagi pelanggan, sedangkan kekurangannya ialah banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh dari saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihannya ialah distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Sedangkan kekurangannya ialah karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contohnya adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk multi-level marketing atau passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Sedangkan kekurangannya ialah akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal nomor 2, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual, terutama
untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu yang pertama tahap kesadaran, yang kedua tahap pengertian, yang ketiga tahap keyakinan, yang keempat tahap pemesanan, dan yang kelima adalah tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal, iklan dan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagian iklan yang meningkat. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda, sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama, tahap perkenalan. Iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. Yang ketiga, tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Yang keempat, tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya, yang pertama, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga bauran, harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dana lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, promosi perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal nomor 3, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu, masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Unsur yang pertama ialah produk.
Salah satu elemen marketing mix adalah produk. Produk merupakan suatu barang atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Pastikan Anda mengetahui kebutuhan target pasar dengan baik. Karena jika produk yang ditentukan untuk dijual sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar, maka nilai penjualan akan meningkat. Contohnya yaitu produk yang ditawarkan oleh Burger King memiliki banyak variasi makanan dan minuman seperti ayam goreng, burger, es krim, beragam minuman. Unsur yang kedua yaitu harga atau price. Unsur marketing mix yang kedua adalah price atau harga. Setelah menentukan produk yang akan Anda jual, tentukan harga yang sesuai. Penentuannya bisa berdasarkan kualitas dan kerumitan proses produksi. Namun jangan lupa juga untuk memperhatikan kelas sosial dari pasar yang Anda tuju. Price merupakan strategi harga yang digunakan adanya produk bundle seperti harga paket makanan lebih murah dibandingkan harga satuan dan penerapan harga psikologis. Unsur yang ketiga ialah tempat atau place. Demi menentukan unsur yang satu ini, Anda perlu mengetahui betul pada tempat apa pasar yang dituju berbelanja. Tidak harus menggunakan fisik, flash bisa berupa media sosial atau digital lainnya. Intinya adalah penentuan ini menjadi tempat Anda mendistribusikan produk yang ditawarkan. Contohnya tempat yang dipakai oleh Burger King berupa restoran, kios, dan mobile application. Kios yang seperti di dalam mall. Unsur yang keempat yaitu promosi atau promotion. Proses promosi sudah pasti tidak akan lepas dari pemasaran produk. Lagi-lagi untuk menentukannya, Anda perlu mengetahui target pasar yang disasar. Penentuan cara promosi yang tepat bisa ditentukan berdasarkan dari segi usia, kepribadian, atau kelas sosial mereka. Contohnya, strategi promosi yang dilakukan melalui sosial media, promosi jualan seperti diskon atau potongan harga, dan public relation atau PR. Nomor 4, videonya pembicaranya, nama channelnya adalah Gurek. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara ialah pengembangan produk. Pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Tujuan pengembangan produk yang pertama memenuhi keinginan konsumen, yang kedua memenuhi kebutuhan baru, yang ketiga mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yang keempat memenuhi keinginan konsumen, yang kelima menambah omset penjualan, yang keenam memenangkan persaingan, yang ketujuh mencegah kebosanan konsumen. Jenis-jenisnya yang pertama memperluas lini produk, yang kedua menambah produk yang sudah ada, yang ketiga menambah lini produk, yang keempat strategi peningkatan kualitas, yang kelima memperbaiki peningkatan gaya produk, yang keenam strategi peningkatan keistimewaan. Pada pengembangan produk terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap melakukan pengembangan produk adalah pemunculan gagasan, yaitu tahapan mencari gagasan-gagasan baru dalam rangka menciptakan produk baru dengan cara brainstorming dan melakukan analisa produk yang sudah ada atau melakukan survei konsumen. Tahap yang kedua yaitu penyaringan gagasan. Apabila kegiatan identifikasi gagasan produk sudah selesai, sudah ada beberapa gagasan yang muncul, maka pihak perusahaan melakukan penyaringan. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahapan ini dilakukan tahap pengujian konsep produk kepada para konsumen. Selain itu, dalam tahapan ini juga mencoba melakukan pengukuran sikap konsumen dari usaha pengembangan produk tersebut. Tahap yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Tahapan ini adalah tahapan memperkenalkan produk ke pasar.
Tahap yang kelima adalah analisis bisnis. Tahapan melakukan kegiatan analisis serta menguji kelayakan kegiatan finansial dan bisnis dalam hal pengembangan produk baru. Tahap yang keenam yaitu mengembangkan produk. Tahapan ini dilakukan dengan cara melaksanakan konversi ide produk yang baru sehingga tercipta bentuk fisik baru. Tahap ketujuh yaitu pengujian pasar. Tahapan ini dengan melaksanakan konstruksi produk, melakukan pemilihan brand, tes kegunaan. Tahap ke-8 yaitu komersialisasi. Pada tahapan ini adalah tahapan di mana pihak perusahaan telah siap sedia akan memperkenalkan produknya ke pasar yang telah ditargetkan sejak awal. Nomor 5, pembicara videonya yaitu nama channelnya Gurek. Teori yang dijelaskan oleh pembicara yaitu tingkat produk. Di sini sebelumnya penjelasannya menjelaskan tentang identifikasi produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Tingkat produk yang pertama, core produk, yaitu produk utama atau manfaat utama. Maksudnya adalah manfaat yang paling dasar dari suatu produk. Yang tingkatan yang kedua ialah basic. Produk dasar, basic produk pada dasarnya adalah core produk yang bisa dibeli. Sama-sama memiliki manfaat dasar, namun ada alternatif pilihan yang ditawarkan. Customer dalam hal ini sudah bisa membandingkan produk mana yang dirasa lebih meyakinkan. Tahap yang ketiga ialah expected produk atau produk harapan. Produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Sederhananya, expected produk adalah basic produk yang sesuai atau mendekati imajinasi atau harapan kita. Tahap yang keempat yaitu augmented. Produk dengan nilai lebih. Augmented produk adalah expected produk yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Tahap yang kelima yaitu potensial. Produk masa depan. Produk potensial artinya memiliki harapan di masa yang akan datang. Produk-produk seperti ini sangat tergantung bagaimana seorang marketing membuat orang yakin bahwa ini adalah investasi di masa depan. Nomor 6, video yang pertama pembicaranya yaitu Liris Windia. Teori yang dijelaskan oleh pembicara yaitu Quality Function Deployment atau penyebaran fungsi kualitas. Secara umum, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan produk yang kita inginkan. Metode ini bisa digunakan di konteks jasa maupun di konteks manufaktur. Jadi, QFD adalah sebuah perencanaan dan rutinitas komunikasi yang fokus pada kemampuan dalam organisasi. QFD merupakan sebuah matriks sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. Pengertian lainnya, QFD adalah alat perencanaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. QFD metodologi memiliki 4 fase. Ada 4 fase QFD metodologi. Yang pertama, product planning. Yang kedua, part deployment. Yang ketiga, proses planning. Dan yang keempat, production planning. Host of quality adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain produk. Video yang kedua, pembicaranya adalah Iding Rosydin. Teori yang dijelaskan oleh pembicara ialah political marketing atau pemasaran politik. Marketing itu berkaitan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial.
Political marketing atau pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Misalnya, konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi kini juga dipakai dalam politik. Produk politiknya itu misalnya partai, tokoh personalnya, jadi kandidat atau juga kebijakan. Ada 4 elemen dalam bisnis politik, yaitu yang pertama produk. Di dalam politik, produk adalah 3. Yang pertama, ada partai politik, kemudian orangnya atau personalnya, bisa menjadi pengurus partai atau dia menjadi calon atau kandidat dalam sebuah pemilihan, atau juga kebijakan-kebijakan atau produk-produk yang dikeluarkan dalam partai politik. Yang kedua yaitu price atau harga. Dalam dunia politik juga sama. Nilai atau harga yang ada pada produk politik, misalnya seorang tokoh atau partai politik itu juga akan menaikkan nilainya di mata publik, di mata konsumen, di mata pemilih. Nilai politik yang dimiliki oleh seorang kandidat itu misalnya bisa didapatkan dari kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulannya, misalnya rekam jejak, prestasi-prestasinya, dan berbagai kapasitas dan kapabilitas orang calon atau kandidat di mata pemilih atau di mata publik secara umum. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Kalau dalam politik, misalnya tempat di mana ditempelkannya alat-alat peraga kampanye, atau misalnya untuk memberikan kampanye seorang kandidat kepada publik. Elemen yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Dalam politik, promosi menjadi penting karena di mana kompetisi politik luar biasa, terutama di antara kalangan anggota politik.